Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini kami dari kelompok 7 dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dan di sini ada teman saya yang bernama Yulis Amsar dan Mutia Ulfa, Zakia Unisa, Aulia Fitri, dan juga Musdalifah. Nah, kali ini kami akan membahas tentang otonomi daerah. Baik teman-teman semua, hari ini kita bakal membahas terlebih dahulu tentang pengertian otonomi daerah ya. Nah, teman-teman semua hari ini bisa lihat ya, dalam Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015 itu sudah disebutkan otonomi itu berasal dari kata autonomi dan juga berasal ini dari bahasa Yunani. Autos artinya sendiri dan juga nomos yang berarti hukum dan juga aturan. Jadi teman-teman semua bisa lihat ya dan juga bisa simpulkan bahwa otonomi ini memang berasal dari bahasa Yunani. Nah, jadi dari kata-kata otonomi ini juga terbagi menjadi dua, ada otonomi dan juga ada nomos. Nah, teman-teman semua, dari poin kedua kita juga bisa lihat ya, otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri, dan juga memerintah sendiri. Jadi, bisa kita artikan bahwa otonomi ini tidak dapat dijalankan oleh seseorang, karena memang otonomi ini sudah bersifat sendiri. Nah, yang ketiga, daerah. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, teman-teman semua bisa kita simpulkan juga bahwa daerah ini memang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ya di slide berikutnya, dan di sini sudah dirangkum bahwa di sini ada dasar hukum otonomi daerah. Nah, jadi kita bisa lihat ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18 ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Nah, yang kedua itu ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan juga pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Nah, yang ketiga itu sudah dijelaskan bahwa ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman semua, ini tentang ciri-ciri otonomi daerah. Dan di sini sudah terbagi menjadi 8 poin. Nah, yang pertama itu sudah dijelaskan bahwa terdapat aturan di dalam sebuah daerah yang berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua, aturan-aturan yang tidak boleh bertentangan tentang undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, yang di poin ketiga itu presiden dan raja yang berhak menentukan hukum. Berarti selain presiden dan juga raja itu tidak berhak menentukan hukum. Nah, yang keempat, DPRD tidak memiliki hak veto dalam rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa rancangan undang-undang ini memang dipegang oleh DPR. Nah, yang kelima, peraturan yang terdapat di daerah dapat dicabut oleh pemerintah. Yang keenam, bersifat semi sentralisasi. Yang ketujuh, hari libur nasional diakui oleh pemerintah. Jadi bisa kita lihat ya, ketika ada hari libur itu pasti bakal ada tanggal merah ya. Nah, yang kedelapan itu terdapat bahasa nasional yang dapat diakui. Nah, oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke yang poin ketiga. Nah, di poin ketiga ini sudah kami rangkum tentang prinsip otonomi daerah. Nah, jadi kita harus tahu juga ya prinsip otonomi daerah. Nah, dalam bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Dan ini beberapa prinsip otonomi daerah yang dimaksud antara lain, yang pertama otonomi seluas-luasnya, yang kedua otonomi yang nyata, yang ketiga otonomi yang bertanggung jawab, yang keempat otonomi yang dinamis, dan yang kelima otonomi yang serasi. Teman-teman semua, selain ada prinsipnya, tentu saja di otonomi daerah itu memiliki asasnya. Nah, di poin keempat itu bakal kami jelaskan tentang asas otonomi daerah. Nah, asas otonomi daerah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada asas desentralisasi,
Asas desentralisasi adalah sebuah asas yang bermakna tentang penyerahan hak dan juga wewenang kepada pemerintah pusat yang berdasarkan dengan satu kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebuah penyerahan wewenang dan hak kepada gubernur sebagai perwakilan sebuah daerah dan bertugas untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, baik, kami bakal melanjutkan tentang tujuan otonomi daerah. Nah, di sini teman-teman semua, otonomi daerah itu memiliki juga tujuannya. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa hal yang bakal menjadi salah satu tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Nah, yang pertama dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua dapat mengembangkan kehidupan yang berdasarkan demokrasi. Yang ketiga dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat dapat mewujudkan pemerataan daerah. Dan yang kelima dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dan ini ada nilai-nilai dasar otonomi daerah. Menurut buku hukum Pemda, otonomi daerah dan juga implikasinya pada tahun 2013 karya Busri Zalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan juga otonomi daerah di Indonesia. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua poin. Yang pertama, nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia memiliki kesatuan pemerintah lainnya di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan juga negara Republik Indonesia. Tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nah, yang kedua itu ada nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, nilai ini bersumber dari isi dan juga jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan juga dekonsentrasi. Dan ini teman-teman semua, kita juga bakal tahu ya manfaat otonomi daerah. Dan ini ada beberapa manfaat diterapkannya sistem otonomi daerah. Yang pertama itu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat. Yang keempat itu meningkatkan pasokan barang dan juga jasa di daerah dengan biasa yang disesuaikan. Dan ini ada peluang berdasarkan daerah otonomi. Sistem informasi peluang investasi daerah SIPID adalah petunjuk bagi investor yang akan berinvestasi di daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Informasi yang tersaji disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Nah, baik teman-teman semua, kita juga bisa lihat ya, di sini juga ada peluang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan di sini juga terbagi menjadi dua. Ada meningkatkan penghasilan daerah dan juga ada melestarikan budaya setempat. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang meningkatkan penghasilan daerah ya. Nah, dengan tujuan menetapkan pajak sesuai dengan kondisi ekonomi, maka daerah dapat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Dan juga di sini ada melestarikan budaya setempat. Nah, maksudnya seperti apa sih? Nah, Indonesia sudah kita ketahui adalah negara yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, dan juga agama. Nah, setiap daerah memiliki budaya dan juga norma yang berbeda-beda dengan menentukan kurikulum sendiri. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya pengembangan daerah. Dengan kemampuan untuk menarik pajak daerah dan juga kemampuan untuk merancang anggaran sendiri, dibantu dengan dana alokasi dari pusat. Dan juga maka daerah akan dapat melakukan pembangunan daerah. Pembangunan ini disesuaikan dengan kondisi setempat agar tepat sasaran. Nah, misalnya seperti apa sih? Seperti wilayah pesisir dapat melakukan pembangunan daerah dengan membuat tempat pengolahan ikan seperti wilayah dan juga dengan potensi pertanian dapat membangun irigasi.
kita bahas terlebih dahulu tentang faktor ekonomi. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda dan memiliki potensi pendapatan asli daerah yang berbeda pula. Nah, karena itu daerah dengan potensi ekonomi rendah seperti daerah yang tandus atau terisolir, karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, setiap daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi dalam menyusun anggaran dan juga kebijakannya. Nah, yang kedua itu faktor manajemen. Nah, tanpa pengelolaan yang baik, kesuksesan otonomi daerah tidak dapat dicapai. Nah, bila manajemen pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan otonomi daerah juga tidak bisa berjalan dengan baik. Dan juga organisasi pemerintahan, termasuk perusahaan pemilik daerah harus ditata dan juga dikelola dengan baik. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya manajemen yang baik adalah penerimaan pegawai yang tidak kompeten ataupun pembuatan peraturan daerah yang tidak bermanfaat dan juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, teman-teman semua, ini kita bisa lihat juga ya tentang peluang dan juga tantangan bisnis di daerah. Nah, dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha persaingan di daerah. Nah, oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Nah, di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, tentunya diharap kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, yang dapat menghasilkan nilai tambah ataupun disebut dengan NT. Nah, yang tinggi dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan ataupun disebut dengan PAD. Nah, salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Nah, diharapkan industri-industri tersebut dapat dikembangkan di daerah yang kaya sumber daya alam, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bagi pengusaha setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis yang besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor lain yang terkait dengan industri tersebut. Nah, misalnya seperti apa sih? Itu seperti sektor jasa ataupun disebut dengan perusahaan transportasi atau di sektor perdagangan ataupun disebut dengan perusahaan ekspor mengimpor. Nah, di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pelaku bisnis daerah, maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah ataupun dari luar negeri. Nah, dengan kata lain, tantangan yang pasti dihadapi setiap pelaku bisnis di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Nah, dalam makalah Kala itu pada tahun 1999 sudah mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara umum pengusaha di daerah akan melakukan hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, bekerja dengan biaya lebih murah dan juga mudah karena tidak perlu berurusan banyak dengan birokrasi di Jakarta. Nah, yang kedua itu ada tata niaga nasional. Nah, di tata niaga nasional pasti tidak ada lagi dengan syarat Pemda tidak membuat aturan-aturan tata niaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru. Nah, yang ketiga itu bakal mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat. Ini artinya apa? Itu pengusaha-pengusaha di daerah dapat bersaing di pasar secara langsung dan juga fair dengan pengusaha-pengusaha dari luar, misalnya seperti Jakarta. Nah, yang keempat itu mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya. Yang kelima itu kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambilkan oleh Pemda dan juga pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik. Peluang terbaik dalam otonomi daerah yang juga dapat dikaitkan dengan era perdagangan bebas adalah wilayah negara kita yang terletak di kawasan Asia Pasifik dengan ekonomi yang besar dan juga dinamis. Nah, kota-kota Indonesia dapat disiapkan untuk menjadi bagian penting dan juga jaringan-jaringan bisnis yang berkembang di kawasan ini. Dan juga daya tarik Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan juga bagian dunia lain itu diperkuatkan oleh sumber daya alam, angkatan kerja, dan juga letak geografikal yang sangat dibutuhkan dalam sistem produksi
reproduksi global. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mungkin apabila ada kesalahan kata-kata kami minta maaf, dan kami akhiri sekian dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.